Hai, jadi hari ini gue pengen ceritain tentang bagaimana pengalaman gue menggunakan obligasi negara kurang lebih udah mau setahun sih. Jadi gue udah punya dua obligasi negara, satu itu ada SBR sama ORI yang tahun lalu. Nah, pas banget pemerintah tuh sekarang lagi ngeluarin ORI buat tahun ini, ORI 018 dan bunganya itu 5,7%. Nah, buat kalian yang belum pernah tahu atau bingung, sebenarnya ORI ini tuh apa sih? Obligasi itu apa sih? Jadi kita bahas dulu ya. Jadi ORI itu adalah obligasi negara retail atau ORI yang merupakan salah satu instrumen surat berharga negara yang ditawarkan kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui mitra distribusi di pasar perdana. Jadi ini tuh buat khusus warga negara Indonesia. Jadi kalau WNA itu nggak bisa beli untuk ORI. Kayak gitu. Nah, kenapa gue pengen ceritain tentang si obligasi negara ini? Karena menurut gue obligasi negara ini adalah salah satu investasi yang paling aman dan mudah buat para pemula. Karena ini tuh dijamin sama negara, jadi nggak bakal terlambat bayar atau nggak bisa bayar. Kalau terlambat bayar gue nggak tahu ya, tapi kayak seharusnya sih dia nggak bakal terlambat bayar karena udah dijamin. Kayak gitu. Nah, sebelum dilanjutin yang lainnya, gue pengen kasih tau dulu tentang kelebihan dari ORI ini. Yang pertama, kupon dan pokok dijamin oleh undang-undang. Seperti yang gue bilang tadi, kalau di sini tuh kalian nggak bakal bisa rugi karena duitnya tuh kan ke pemerintah. Kita kasih duit ke pemerintah buat nggak tahu diolah sama pemerintah, kita dapat return berupa kupon 5,7%, kayak gitu. Kedua, kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo. Jadi ada beberapa obligasi negara tuh yang bisa naik turun harganya. Ada yang floor, ada yang fixed rate. Tapi kalau untuk sekarang ORI 18 tuh fixed rate 5,7%. Terus dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Jujur aja gue belum pernah coba dagangin karena gue sekali beli tuh ya udah gue diemin aja. Tiap kupon, tiap bulan kayak gitu. Terus ada berpotensi memperoleh capital gain. Sama kayak di atasnya, gue juga belum pernah cobain. Jadi gue nggak bisa cerita banyak. Kemudian ada diperdagangkan di organized OTC atau melalui electronic trading platform. Gue juga nggak bisa cerita itu. Mungkin bagi teman-teman yang pernah jual obligasi bisa cerita share di kolom komentar bawah ya. Lanjut, ada juga keuntungannya lagi nih. Kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Ya, ini bener banget. Karena kemarin gue juga baru dapat email dari Genius nih, emailnya. Nih, penyesuaian suku bunga. Jadi yang kemarin gue ceritain di sini nih, ini di sini atau di sini ya? Pokoknya di antara dua ini, gue ceritain tentang Genius. Kan kemarin kan gue ceritakan bunganya itu ada yang sampai 5,25% untuk deposito maxi saver. Ternyata sekarang udah berubah jadi 4,5 dan seterusnya. Dan menurut gue ini tuh jadi kecil banget. Makanya gue ingin menceritakan tentang obligasi negara ini dan kebetulan dia lagi buka. Jadi bisa jadi salah satu alternatif buat kalian yang pengen investasi yang gampang dan tidak punya resiko yang tinggi kayak gitu. Lanjut, kupon dibayar setiap bulan. Jadi di sini tanggal jatuh temponya tuh tiap 15. Jadi buat kalian yang nggak pernah cobain, nanti kalau kalian beli ori ini, setiap tanggal 15 tuh bakal dikirimin tuh bunga-bunganya ke rekening kalian gitu. Terus tersedianya kuotasi harga beli. Ini gue kurang paham maksudnya apa. Terus dapat dipinjamkan. Terus masyarakat turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Jadi supaya negara ini tuh nggak pinjem duit dari luar negeri, dia pinjem duit dari warga negaranya sendiri dengan memberikan bunga return sebagai timbal baliknya gitu. Jadi kalau kalian investasi di sini, kalian membangun negara untuk nggak pinjem duit dari luar negeri. Nah, lanjut cara buat belinya. Yang pertama, kalian harus registrasi dulu. Untuk beberapa platform kayak ada bank, ada di fintech, itu tuh kita harus punya SID-nya dulu. Kayak gitu, baru bisa untuk beli. Nah, kalau kita udah selesai registrasi, kita baru bisa pesan. Habis pesan, terus kita check out, kita bayar, baru deh nanti tanggal jatuh temponya kita bakal dapat konfirmasi berupa email. Itu tuh kayak keterangan kalau kita tuh punya si orinya itu. Nah, untuk pemesanannya bisa dipesan di banyak platform. Yang pasti di bank itu bisa semua. Gue nggak tahu semua atau enggak ya. Tapi di bank bisa, dan ada di fintech juga. Jadi sini ada OCBC, Investri. Investri kan fintech. Mandiri Sekuritas, Tanam Duit, Coinworks juga fintech, BCA, dan sebagainya ini. Ini ada beberapa.
Kalian bisa langsung lihat aja, atau kalian mau langsung cek di websitenya juga ada, gue kasih linknya di bawah, atau di Instagram juga boleh, ada di Kemenkeu. Nah, lanjut nih ya. Jadi kalau kalian pertama kali beli, ini gue pengen sharing cara belinya. Gue tuh punya tuh di BCA doang, jadi gue nggak punya yang di fintech sih. Tapi gue mungkin mau coba buat beli yang di fintech kayak gitu. Tapi kalau kalian buka dari BCA ya, karena pengalaman gue cuma di BCA, kalian harus buka di e-banking, nggak bisa di mobile banking. Jadi di e-bankingnya itu, kalian pilih di investment product, di bagian kirinya ada investment product, terus di bagian government bond, itu ada pilih order. Nah, nanti setelah kalian klik, bakal muncul gambar seperti ini. Jadi di produknya nanti dipilih dulu tuh si ORI 18. Di sini dijelasin nih, settlement date-nya tuh tanggal 27. Selesainya maturity date itu tanggal 15. Tanggal 15 tahun 2023. Jadi ini tuh jangka waktunya 3 tahun ya. Nah, kupon date itu tanggal 15. Jadi setiap tanggal 15 kalian bakal dikirimin bunganya. Terus kupon rate-nya 5,7%, last order tanggal 21. Terus di sini ada remaining kuota, masih ada 3 triliun. Setiap orang maksimal bisa pesen tuh 3 miliar. Dan kalau mau pesen, kelipatan 1 juta. Kayak gitu. Caranya gampang banget sih. Kalian udah tinggal masukin angkanya berapa, terus submit. Kalau udah selesai, nanti bakal dikirimin email konfirmasi kalau kalian tuh udah berhasil buat beli. Kayak gitu. Ini buat di BCA. Ada satu lagi tuh di Coinworks. Nah, ini yang gue tahu ya. Jadi kalau di Coinworks itu ada namanya Coin Bond. Dan ini khusus untuk ya kayak gini, obligasi negara. Jadi di Coinworks kalian kalau mau coba, kalian bisa buka di CoinRobo. Kalian klik dulu nih di dashboard, di home, CoinRobo. Terus di paling bawah, kalian scroll ke paling bawahnya itu ada Coin Bond. Caranya juga sama persis. Kalau kalian belum pernah beli obligasi negara sama sekali, kalian harus registrasi dulu untuk dapat SID-nya. Setelah itu kalian baru bisa beli si ori-nya. Dan step-stepnya sama, habis dibeli, di check out, masukin berapa jumlahnya, terus bayar, kelar. Kira-kira seperti itu. Nah, pengalaman gue nih ya, gue mau sharing pengalaman gue aja. Jadi gue tuh punya 2, ada satu itu ori 16 sama ada SBR 09. Jadi seperti yang kalian lihat di sini nih, gue kasih lihat di kiri atau di kanan ya. Di sini tuh setiap tanggal 15 gue bakal dapet kupon bunganya tuh si ori. Dan kalau setiap tanggal 10 gue dapet bunganya kuponnya si SBR kayak gitu, karena gue pakai 2. Dan pengalaman gue sendiri pakai ini tuh dia nggak pernah telat bayar, terus nggak pernah ketunda juga, tiap bulannya pasti ada bayarannya kayak gitu. Oke, kesimpulannya kalau kalian mau coba investasi yang gampang, yang kalian tuh butuh cash flow lebih, jadi ini tuh salah satu alternatif yang bisa kalian cobain, karena nanti setiap bulan kalian bakal dapet bunganya itu ke rekening kalian langsung. Dan ini tuh pasti aman, resikonya rendah, terus nggak perlu pusingin lagi. Kalian harus ngeliatin setiap hari, karena kalian cukup taruh sekali, nanti di akhir tenornya bakal kredit lagi, selesai semua. Ya, mungkin segitu aja buat video kali ini. Thank you buat yang nonton. Kalau kalian punya cerita atau mau sharing tentang obligasi negara juga boleh di kolom komentar bawah ya. Thank you buat nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.